Menantu Super Han Sanqian. Bab 6431 Rahasia Sebenarnya. Han Sanqian tidak menyangkal hal ini. Bahkan kekuatannya sendiri dianggap sama sekali tidak normal. Akan tetapi, sekarang setelah dia berada di level pusaran ini, dia merasa sekecil pasir di alam semesta. Kekuatan tidak muncul begitu saja, tetapi terakumulasi sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, untuk memiliki dunia ki sejati yang begitu besar saat ini, jelaslah bahwa seseorang telah mengolah dunia ini sejak lama. Orang ini seharusnya adalah beberapa temanku, atau setidaknya seseorang yang selevel, kan? Han Sanqian bertanya. Kalau tidak, pihak lain tidak akan dapat memahami tata letaknya bertahun-tahun yang lalu, dan menurut tata letak ini, dia telah membantu dirinya sendiri sesuai dengan rencana. Meskipun Han Sanqian tahu betul bahwa kedua orang ini adalah lelaki tua yang menyapu lantai dan kitab surgawi 8 Desolate. Ini tidak memengaruhi pemahaman Han Sanqian tentang mereka. Aku bisa menjawabmu, tetapi aku hanya akan menjawabmu sekali. Apakah kamu yakin ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada kedua orang ini? Han Sanqian menolak, kalau begitu aku pasti tidak akan menanyakan ini. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kesalahan sejarah. Sebenarnya, banyak hal yang kutemui adalah kuno, termasuk binatang mistis seperti Basia yang kutemui di sini, tetapi tidak ada yang namanya kuno dalam sejarah kita. Aku ingin tahu tentang apa ini. Apakah kau yakin ini pertanyaannya? Monster itu bertanya. Han Sanqian mengangguk dan berkata, ya. Yang bisa kukatakan padamu adalah memang ada kesalahan, dan itu adalah kesalahan buatan manusia. Tujuannya adalah seseorang ingin menutupi beberapa hal tragis yang terjadi di zaman kuno sehingga orang-orang di masa depan tidak akan takut pada periode sejarah itu. Ini bisa dikatakan untuk melindungimu, tetapi bisa juga dikatakan untuk melindungi iblis yang rapuh. Iblis telah melakukan banyak kejahatan, dan kejahatan ini cukup untuk membuat siapapun yang mengetahui hal-hal ini melancarkan pemusnahan terhadap mereka. Kedua, dalam perang itu, meskipun pihak yang benar memenangkan kemenangan terakhir, selain terlalu tragis untuk dipublikasikan, yang lebih penting, pihak yang benar memiliki banyak skandal. Itu menyangkut martabat banyak orang benar, jadi periode sejarah yang memalukan itu tidak disebutkan. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, karena sebelum kamu melihatnya, orang lain mengatakan kepadamu bahwa itu tidak ada, yang mungkin benar, tetapi ketika kamu mengalami sebagian dari periode itu, kamu tahu betul bahwa orang lain berbohong kepadamu tentang apa yang mereka katakan. Dengan IQ-mu, kamu seharusnya sudah menebak bahwa ada celah sejarah sejak lama. Aku memang menebaknya sejak lama, dan aku bahkan sangat yakin akan hal itu, tetapi aku tidak tahu alasannya, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Monster itu tersenyum tipis, tujuanmu adalah Burning Bone City, di mana kamu akan mendapatkan semua jawabanmu, dan kesalahan sejarah akan sepenuhnya terungkap kepadamu. Kamu harus ingat bahwa periode sejarah itu baru saja disegel oleh seseorang, sehingga membentuk kesalahan. Selama kamu menyentuh segel dan membukanya, semua misteri akhirnya akan muncul di hadapanmu. Itu tidak menghilang, jadi akan ada semua jawaban yang kau inginkan di sana. Pertanyaanmu saat ini benar-benar membuang-buang kesempatanmu untuk bertanya. Itu benar. Sebenarnya, setelah mengajukan pertanyaan itu, Han Sanqian sendiri sedikit menyesalinya, tetapi tidak mungkin. Rasa ingin tahunya terlalu kuat, jadi dia langsung menanyakannya. Lupakan saja, melihat penampilanmu, mari kita lakukan ini. Bagaimanapun, kita mungkin akan hidup rukun di masa depan. Meskipun aku sangat tidak mau, sungguh tidak mungkin. Terimalah pengaturan takdir, jadi, anggap saja ini sebagai kesempatan bagimu untuk bertanya, kau dapat mengajukan pertanyaan lain. Han Sanqian bertanya, benarkah? Tentu saja benar, aku bahkan tahu apa yang ingin kau tanyakan padaku. Han Sanqian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kau ingin bertanya siapa pemilik tubuh emas ini, aku benar. Dia telah mengikuti tubuhku begitu lama, sungguh, aku benar-benar ingin tahu siapa dia. Bab 6432 Orang itu. Monster itu tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa. Dia seharusnya menjadi dewa di antara para dewa, bukan hanya dewa di antara para dewa pada saat itu, tetapi juga dewa yang sangat kuat dalam sejarah.
Ini mudah untuk dinilai. Bagaimanapun, monster sebagai bayangannya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, jadi orang tersebut sebagai tubuh aslinya setidaknya harus sama kuatnya dengan monster itu, dan bahkan mungkin lebih kuat dari monster itu. Berdasarkan hal ini, tidak perlu meragukan kemampuan orang ini. Dia setidaknya harus berada di level top. Melihat masa lalu dan masa kini, sebenarnya tidak banyak orang yang dapat memenuhi kondisi seperti itu. Karena sekarang kesalahannya 100% pasti, tentu saja, para dewa zaman kuno juga dapat dihitung. Meskipun jumlahnya akan meningkat secara signifikan dengan orang-orang ini, itu sebenarnya tidak banyak. Pangu yang Agung, Dong Huang Taiyi, Dewa Perang Xingtian, Del. Para bos mesin super yang terkenal ini sebenarnya ada dalam pertimbangan mereka. Ada seseorang yang disebut Patriark Yang Mei, tahukah Anda? Patriark Yang Mei. Dalam ingatan dan kognisi Lin Feng, peluang munculnya kata ini sebenarnya hampir tidak ada. Dikatakan bahwa ketika dunia pertama kali diciptakan, Pangu Agung memegang kapak Pangu dan menciptakan dunia serta menciptakan dunia manusia yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, dalam kognisi publik, Pangu Agung adalah dewa leluhur dunia manusia, dan senjata di tangannya, kapak Pangu, juga merupakan raja dari semua senjata. Kata monster itu. Han Sanqian tidak menyangkal hal ini. Pangu Agung memang keberadaan tertinggi di hati manusia. Lagi pula, tanpa dia, tidak akan ada dunia di dunia ini, dan tidak akan ada manusia. Dia adalah dewa, tetapi dia juga leluhur umat manusia. Tentu saja, kapak Pangu, yang dapat menciptakan dunia, secara alami tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Sebagai pewaris, saat ini, Han Sanqian juga memiliki cukup hak untuk berbicara agar kapak Pangu membuat evaluasi tertentu, yaitu, memang mudah digunakan dan tak terkalahkan. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada banyak tahun sebelum penciptaan dunia, dan tentu saja, ada banyak cerita yang terjadi. Hanya saja tidak ada manusia pada saat itu, jadi tidak banyak yang tahu tentang periode sejarah ini. Han Sanqian tidak bermaksud menyela, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menyela apapun. Seperti yang dia katakan, tidak ada manusia pada saat itu. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang periode sejarah tersebut. Mereka yang mampu hidup di era tersebut hampir semuanya berada pada level yang sama dengan Pangu yang Agung. Mereka sudah menjadi bos-bos teratas, jadi wajar saja, mereka tidak tertarik membicarakan peristiwa masa lalu ini seperti mengobrol dengan orang lain. Dalam percakapan mereka, mereka mungkin berbicara tentang kebenaran antara langit dan bumi, esensi Taoisme. Jadi bagaimana mungkin mereka membuang-buang air liur mereka untuk membicarakan hal-hal lama di era tersebut? Dan mereka yang memiliki kemampuan untuk berbicara sebenarnya terlalu jauh darinya, dan mereka sama sekali tidak memahaminya, jadi tidak ada cara untuk membicarakannya. Karena alasan-alasan ini, sejarah ini pada dasarnya setara dengan tertutup debu dan terlupakan. Seringkali, publik hanya dapat mengandalkan spekulasi, imajinasi, atau tebakan berdasarkan beberapa kata yang disebutkan oleh para bos tersebut, tetapi itu adalah versi yang lebih sehari-hari, dengan biaya berlebihan dan imajinasi di dalamnya. Itu tidak dapat dikatakan salah, tetapi memang tidak benar. Tetapi apa yang dikatakan monster itu berbeda. Dia adalah bayangan orang itu, jadi dia punya banyak pendapat tentang apa yang terjadi tahun itu. Semua legenda yang didengarnya tentang waktu itu tentu saja sepenuhnya benar. Karena itu, Han Sanqian tidak berani menyela atau berkomentar apapun. Baginya, pilihan terbaik adalah mendengarkan dengan patuh. Ketika alam semesta terbuka, sebenarnya, sejak awal, tidak hanya ada Pangu. Bahkan, mustahil baginya untuk hidup sendiri. Berdasarkan aturan dan hukum, semua hal di dunia tidak akan pernah muncul sebagai satu kesatuan, karena jika kekacauan adalah satu, maka harus dibagi menjadi dua. Han Sanqian mengangguk. Ini tidak sulit untuk dipahami. Artinya, dewa terkuat hanya dapat lahir dari kekacauan, yaitu, lahir dari satu. Satu adalah dua, jadi, dewa seperti itu yang langsung berubah dari kekacauan juga harus menjadi dua, dan situasi satu tubuh tidak akan pernah muncul. Dengan kata lain, ketika Pangu Agung ada, sebenarnya masih ada orang lain di sekitarnya. Lalu pertanyaannya, siapa orang ini? Bab 6433, Misteri Identitas.
Taisang. Ucapnya tenang. Nenek moyang Taoisme. Pangu menciptakan dunia, Taisang menciptakan jalan. Yang satu adalah akar manusia, yang lain adalah roh manusia, yang satu adalah kekuatan asal mula kekacauan, dan yang lain adalah kekuatan kekacauan purba. Dalam beberapa hal, kedua dewa agung itu seperti nenek moyang di bidangnya masing-masing. Mereka juga telah bekerja sama untuk membangun dunia yang sangat sempurna. Di bawah warisan dari generasi ke generasi, kita memiliki sejarah panjang saat ini. Jadi maksudmu tubuh emasku adalah Pangu Sang Kaisar Agung atau Taisang Laojun? Ia tersenyum pahit, tidak. Ketika dunia dibuka, Tao terbagi menjadi tiga, Taisang, Yuanxi, dan Tongtian. Di antara mereka, Taisang, sebagai kepala Xuanmen, hidup berdampingan dengan Pangu, sedangkan Yuanxi dan Tongtian relatif lebih belakangan. Meskipun Yiki memang telah berubah menjadi tiga yang murni, Taisang adalah yang paling awal. Kalau begitu, tidakkah menurutmu siapa Yiki? Han Sanqian berpikir dengan saksama, saya pernah mendengar sejarah tidak resmi, itu adalah yang disebut Patriark Hongjun. Dia adalah tubuh satu Qi, apakah itu benar? Monster itu tersenyum, lalu kembali ke pertanyaan penting, siapakah yang sesuai dengan satu Qi? Menurut penalaran ini, satu Qi juga memiliki orang yang sesuai. Mungkinkah tubuh emasnya adalah orang yang sesuai dengan satu Qi? Status ini tampaknya terlalu besar, tentu saja, begitu besar sehingga bahkan Han Sanqian tidak pernah mendengar siapa yang sama dengan satu Qi. Luya. Dikatakan bahwa Taois Luya adalah seekor naga yang hanya dapat dilihat dari kepala tetapi tidak dari ekornya. Dia hidup bebas di dunia dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Meskipun kultivasinya luar biasa, dia lebih membumi selain misterius. Setelah langit dan bumi terbentuk, beberapa orang sering melihatnya menunjukkan tubuh aslinya di dunia, jadi ada banyak legenda di dunia yang mencantumkannya sebagai dewa di masa puncak para dewa. Namun pada kenyataannya, dewa tertinggi yang rendah hati ini telah lahir sejak lama, dan dia adalah satu dengan Hongjun Laozu, leluhur dari satu Qi. Dengan kata lain, jika Hongjun Laozu adalah penguasa Sanxing, maka, sampai batas tertentu, Tao Luya ini adalah paman atau paman sejati Sanxing. Lalu, tubuh emasku adalah Tao Luya. Beberapa ribu tahun sebelum Hongjun lahir di kekacauan primordial, ada orang lain. Monster itu berkata dengan lembut, orang ini adalah Yang Mei abadi. Tubuhnya adalah pohon willow berongga, yang dapat menyerap semua kekuatan dan mengubah semua metode. Ia sangat kuat. Tubuhku adalah Yang Mei Daxian, atau orang lain yang berhubungan dengannya. Han Sanqian tercengang. Kaisar Agung Pangu sudah berada pada level yang cukup tinggi, tetapi ia terus mendorongnya ke Tao Luya dan Patriark Hongjun, yang bahkan lebih keterlaluan. Hasilnya, sekarang ada Patriark Yang Mei lainnya. Patriark Yang Mei hanya memiliki satu tubuh. Dan tidak ada yang lain. Kata monster itu. Han Sanqian tercengang dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekacauan adalah satu, dan kemudian menjadi dua, jadi semua yang ada di dunia setidaknya menjadi dua. Hal ini juga dibuktikan oleh perhitungan tadi. Hasilnya, sebelum menjadi hangat, ia berubah total lagi, dan menjadi hanya ada satu leluhur. Bukankah ini paradoks? Dengan kata lain, bukankah ini lelucon? Tidak perlu mengatakan lebih banyak, ia mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Monster itu tertawa dan berkata, aku tidak salah. Faktanya, hanya ada satu orang. Itu tidak mungkin. Kekacauan hanya dapat dibagi menjadi dua, bukan satu. Tidak peduli seberapa kuat dan tak terkalahkannya Patriark Yang Mei, beberapa hal adalah aturan tetap yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Memang, tidak ada yang dapat mengubahnya, tetapi dia juga tidak mengubahnya. Tetapi, Anda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sesuai dengan leluhur. Bukankah ini bertentangan? Menghadapi pertanyaan Han Sanqian, monster itu tidak terburu-buru untuk menjawab. Dia menjawab dan menanggapi dengan sangat tenang, seolah-olah Han Sanqian sendiri telah melakukan kesalahan. Han Sanqian berpikir sejenak dan hendak membantah, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa itu benar-benar karena dia terlalu radikal sehingga dia mengabaikan sesuatu. Berdasarkan hal ini, Han Sanqian tidak terus bertanya pada awalnya, tetapi malah memikirkan dengan saksama alasannya.
Aturan tidak dapat dilanggar, jadi semuanya harus tetap berjalan sesuai aturan, tetapi mengapa hanya ada satu orang, pasti ada beberapa alasan. Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dalam proses ini, dia memang mengabaikan detail yang sangat penting. Dia seharusnya memikirkan detail ini lebih awal. Bab 6434, Bayangan. Bayangan. Han Sanqian jelas langsung mengerti. Monster ini sangat kuat, yang berarti orang ini berbeda dari yang lain. Meskipun setiap orang memiliki iblis atau kekuatan jahat yang sesuai. Namun sebenarnya, bayangannya seharusnya tidak terlalu kuat, jika tidak, semua dewa di dunia memiliki bayangan, dan iblis juga sangat kuat sehingga sulit dibayangkan dan bahkan sulit dihadapi. Jika demikian, pertentangan antara dewa dan iblis harus tidak ada habisnya sejak awal, karena seberapa kuat dewa Anda, maka iblis sebagai bayangan cermin juga sama kuatnya. Tidak mungkin untuk mengatakan pemenang dan pecundang dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Kekuatan setiap orang selalu relatif seimbang. Jika demikian, dunia pasti sudah hancur sejak lama, dan tidak akan ada kedamaian sama sekali. Oleh karena itu, ini memang mustahil. Bayangan juga sangat mungkin memiliki batasan tertentu, atau, bayangan yang sangat kuat juga memerlukan beberapa kondisi khusus yang tetap. Hanya dengan cara ini akan ada bayangan yang relatif sedikit, dan kekuatan iblis akan selalu berada di bawah para dewa. Mengandalkan iblis-iblis kuat yang sesekali muncul, mereka dapat menantang para dewa dan membahayakan tiga alam. Ini adalah logika dasar, dan juga tatanan dasar selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui hal ini, pada kenyataannya, poin-poin lain relatif mudah dipahami, dan juga lebih mudah untuk menebak siapa yang setara dengan Patriark Yang Mei. Jika tubuh emas itu adalah Patriark, maka orang yang sesuai dengannya tidak lain adalah bayangan Patriark. Itu kamu, benar kan? Hahaha. Monster itu tertawa puas, kamu tidak bodoh, pada kenyataannya, mudah. Bagimu untuk menebak bahwa itu sesuai denganku, kamu mengambil jalan memutar yang besar. Han Sanqian berkata, maksudmu, dalam kata sifatmu yang paling awal, berlubang. Ya. Pohon willow yang dikatakan monster itu adalah pohon willow berlubang. Faktanya, ketika seseorang setingkat patriark dikandung, dia sudah menjadi eksistensi paling kuat di dunia. Jadi, secara teoritis, bagaimana mungkin seseorang setingkatnya memiliki cacat alami ketika dia lahir? Segala sesuatu ada karena suatu alasan. Secara alami, leluhur itu hampa, yang secara alami mewakili sesuatu. Jadi, sekarang sudah jelas. Karena itu adalah Wuxin yang Liu, setelah leluhur itu lahir, dia dapat berlatih sepenuhnya tanpa gangguan, dan kultivasinya ditakdirkan untuk meningkat lebih cepat daripada orang lain. Tetapi Wuxin memberinya beberapa keuntungan, dan itu ditakdirkan untuk memberinya beberapa kerugian. Wuxin kejam. Dalam berurusan dengan banyak hal, tampaknya terlalu mutlak. Ini adalah hal yang baik dalam beberapa aspek, tetapi hal yang buruk dalam beberapa aspek. Setelah mengumpulkan terlalu banyak, hal-hal ini akan menjadi bumerang baginya. Dan aku adalah sisi lain dari serangan balik itu. Kamu juga dapat mengatakan bahwa aku awalnya adalah hatinya. Hanya saja menurut aturan, itu harus dibagi menjadi dua, jadi aku dan dia benar-benar terpisah. Aku adalah satu dan dua, yang dapat dianggap sebagai produk menurut aturan. Tidak heran kekuatan monster itu bisa begitu kuat, dan tidak heran tubuh emasnya hanyalah tubuh emas, tetapi dapat menciptakan kekuatan penindas yang begitu kuat. Pertama, naga ajaib itu terkekang, dan kemudian ia selalu mampu memainkan beberapa peran luar biasa dalam berbagai pertempuran. Setelah sekian lama, ternyata seperti ini. Sekarang, dia dan aku akan bergabung lagi untukmu. Ini sebenarnya dapat dianggap sebagai jenis esensi lain. Sejak lahir, dia dan aku bukanlah individu, tetapi pada akhirnya, ketika kita berdua hancur secara bersamaan, kita menjadi satu entitas lagi. Ini mungkin yang sering dikatakan orang, kekacauan dapat dibagi menjadi dua, tetapi semua hal juga dapat digabungkan menjadi kekacauan yang lengkap. Dia dan aku kembali ke yang asli, dan kamu, Han Sanqian, adalah awal yang asli. Namun, ini juga berarti bahwa dunia memang membutuhkan tatanan baru. Han Sanqian, apakah kamu pernah mendengar pepatah? Pepatah apa?
Hiduplah selama-lamanya seperti langit dan bumi. Apakah kamu tahu apa arti pepatah ini? Panjang umur seperti langit dan bumi, tentu saja, makna harfiahnya adalah mendoakan seseorang agar panjang umur seperti langit dan bumi, tetapi Han Sanqian juga tahu betul bahwa karena ia mengajukan pertanyaan ini, maka ia ditakdirkan untuk tidak hanya memiliki makna ini. Bab 6435, Langit dan Bumi memiliki umur panjang. Han Sanqian tidak terburu-buru menjawab, tetapi berpikir dengan saksama tentang arti dari keempat kata ini. Akhirnya, Han Sanqian yang pintar memusatkan seluruh perhatiannya pada satu kata. Umur panjang. Kau ingin mengatakan bahwa langit dan bumi memiliki umur, kan? Monster itu sedikit puas, kau memang cukup pintar dan langsung mengerti. Yang disebut langit dan bumi memiliki umur yang sama sebenarnya menunjukkan dari sudut pandang lain bahwa langit dan bumi memiliki umur, tetapi umur mereka mungkin sangat panjang, sehingga ketika orang memberkati mereka, mereka berharap orang tersebut dapat hidup selama langit dan bumi. Tetapi umur panjang juga panjang, yang tidak berarti tidak memiliki batas. Han Sanqian mengangguk, atau dengan kata lain, karena benda ini telah diberi kata benda, maka itu membuktikan bahwa ia memiliki batas. Langit dan bumi memang memiliki umur. Setelah mencapai usia tertentu, langit dan bumi akan sepenuhnya bercampur dan berubah menjadi kekacauan, seperti sebelum Pangu baru saja membuka langit. Apakah kau tahu apa yang kubicarakan? Han Sanqian memikirkannya sejenak, lalu secara kasar mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Sekarang, tubuh emasmu dan leluhur telah menyatu ke dalam tubuhku, dan semua kekuatan juga ada di dalam tubuhku. Dengan kata lain, aku akan menjadi sangat kuat di masa depan. Dan aku memiliki kapak Pangu di tanganku, yang berarti, aku. Hahaha. Monster itu tertawa, aku semakin menyukaimu, nak. Ya, tahun-tahun itu berputar, dan semua hal juga berputar. Dulu, dunia dibuka oleh Pangu, dan era baru pun dimulai. Sekarang, dunia akan memasuki akhir hidupnya. Leluhur dan aku telah memulai dari awal, jadi sepertinya dunia juga harus dimulai dari awal. Pikirkan tentang mengapa kamu memegang kapak Pangu, sebenarnya, kamu akan secara bertahap memahami misimu. Termasuk mereka yang telah diam-diam membantumu, mereka sebenarnya telah membuat rencana dan pengerahan yang sesuai sejak lama, dan bahkan terus-menerus menuntunmu ke arah yang seharusnya kamu tuju. Sebenarnya, untuk apa? Semua orang, untuk misi, dan untuk memulai era baru. Jika kamu gagal, dunia akan hancur dan semuanya akan berubah menjadi kekacauan. Jika kamu berhasil, era akan dimulai dan peradaban akan terus berlanjut. Monster itu tersenyum setelah dia selesai berbicara, ngomong-ngomong soal ini, kamu seharusnya mulai mengerti kenapa ada celah dalam sejarah, kan? Selain menutupi beberapa sejarah kotor, yang lebih penting adalah sejarah itu dipersiapkan untukku. Ya, ketika kamu berhasil membuka era baru, kamu dapat memilih untuk menyambung sejarah berdebu itu dengan sejarahmu. Dengan kata lain, dalam sejarah orang-orang di masa depan, kognisi mereka hanya bisa berupa zaman kuno dan zaman mereka, dan kamu, sebagai penyambung, adalah dewa Pangu lain yang menciptakan dunia. Han Sanqian memahaminya secara menyeluruh. Misalnya, sejarahnya saat ini adalah zaman kuno, yang merupakan satu, dan masa kini setelah zaman kuno adalah dua. Jika dia membuka era baru di masa depan, maka era itu juga dua. Dia dapat langsung menyambung dengan yang berdebu, dan segmen lengkap setelah penyambungan masih satu dan dua, yang sangat mulus. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa yang ini bukan miliknya yang asli, dan dua ini mungkin bukan dua yang asli. Sebenarnya, dengan kata lain, dua yang kumiliki sekarang mungkin bukan yang asli dari zaman dahulu. Mungkin juga itu dilupakan oleh orang lain dan dipaksa untuk disatukan di eraku. Ruzi bisa diajari. Sejarah selalu ditulis oleh orang-orang hebat. Selama perubahan dilakukan dalam keadaan yang logis, tidak seorang pun akan menyadari keanehannya. Tentu saja, ini sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah bahwa peradaban masih lengkap setelah penyambungan, yang berarti bahwa peradaban masih dapat berkembang terus-menerus dan terus menulis bab-bab baru. Kami selalu mengatakan bahwa masa depan lebih penting. Sebenarnya, kebenaran telah dijelaskan kepadamu sejak lama.
Setelah mendengar kata-kata ini dari monster itu, Han Sanqian tiba-tiba menyadari dan membuka dunia baru.